Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat fillah, ayah bunda, bapak ibu, alhamdulillah Rabu malam ini kita kumpul lagi, jumpa lagi, walaupun lewat IG ya, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Dan hari ini topik yang Bu Isa pilih adalah bahasa kasih atau baterai kasih yang khususnya physical touch, sentuhan fisik ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah juga ikut seminarnya Bu Isa tentang 5 bahasa kasih ya. Jadi setiap orang sebetulnya punya istilahnya ya, kalau di dalam otak ini ada baterainya. Nah itu biasanya waktu istilah baterai kasih ini pertama kali diistilahkan oleh Bapak Adi W. Gunawan. Jadi manusia itu ada baterainya. Sebagian ilmuwan juga memberi istilahnya adalah tangki kasih. Jadi di otak ada baterainya, dimana kalau baterainya ini di charge itu akan mengalirkan energi seluruh tubuh, sehingga anak-anak atau diri kita ya, sebagai ibu kah, sebagai istri, atau mungkin pada suami atau ayah, itu dengan baterainya di charge ya, dia dengan listriknya jalan, maka dengan mudah mau melakukan apa yang kita minta ya. Jadi kalau ada anak-anak misalnya ibu-ibu tanya, Bu Isa gimana ya kok anak saya nggak nurut? Saya bilang barangkali baterainya sedang lowbat atau baterainya belum di charge ya. Kenapa? Karena memang di dalam otak kita butuh, seperti baterai-baterai yang ada di dunia juga itu butuh di charge ya. Setiap orang 5 baterainya. Oke, dan nanti yang membedakan adalah urutan baterainya, itu urutan baterai. Makanya ada istilah baterai utama atau baterai primer. Nah ini yang beda-beda. Hari ini kita khusus untuk membahas baterai primer yang physical touch atau sentuhan fisik, dimana anak-anak atau kita sendiri atau ya pasangan hidup yang memang baterai primernya adalah physical touch itu membutuhkan sentuhan fisik setiap hari. Tentu tidak 24 jam dipeluk terus ya. Pokoknya hari ini udah dipeluk belum, udah diusap-usap kepalanya belum gitu ya, sudah badannya udah ditepuk-tepuk belum kalau anaknya kita sudah gede gitu ya, apalagi masih laki-laki dan sudah besar ya, tepuk-tepuk belum gitu ya. Oke, terima kasih nih yang hadir dan menyimak. Alhamdulillah, walaupun kelihatannya dari jauh, tapi ya alhamdulillah sudah bisa dibaca, hadir semua teman-teman, alhamdulillah ya. Ini luar biasa ini ya, kita masih bisa sama-sama. Dan lagi sis Mahdi, ibu. Ini Mas Lanang, Mas Jaler, dan Dek Ragil ada di Jogja karena nemenin Mas Jaler untuk tes di Jogja ya. Dan Mas Priyo yang tadinya di Semarang itu nyusul ke Jogja. Terima kasih Ragil menyapa ibu ya. Oke, ada siapa ini di sini? Ada. Oh, ya dari Arab Saudi. Ya Allah, ini namanya Mbak Hardian Irma ya. Ya Allah, Masya Allah. Salam kenal. Kef halak, bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun lewat chatting-chattingan gini aja ya. Alhamdulillah, terima kasih ini semua yang menyimak. Ibu bisa baca ya, cuman karena banyak banget dan kecil-kecil, jadi lihatnya dari jauh. Terima kasih juga, mungkin ada teman-teman dari MEMT1, Masya Allah Mbak Nia, alhamdulillah hadir juga ya. Oke, sekarang boleh siapa yang mau bertanya, khususnya misalnya tentang bahasa kasih ya, wabil khusus yang tentang sentuhan fisik ya. Oke, ada Mbak Ida, ya Allah dari Bambu Apus, Mbak Ida MBS, Masya Allah, terima kasih Mbak, alhamdulillah ya. Nah ini mulai ada yang bertanya tentang bahasa kasih ya. Jadi sebelum mungkin bertanya, Bu Isa kasih dulu pengantar ya, bahwa bahasa kasih sentuhan fisik adalah orang-orang yang baterai primernya, urutan baterai di otaknya yang ada 5 ini, itu adalah bahasa kasih ya. Biasanya urutannya bisa ada 2. Urutan keduanya kata-kata pendukung atau waktu yang berkualitas ya. Nah, jadi sekali lagi 5 bahasa kasih itu ya, kita bahas lagi dulu ya. 5 bahasa kasih itu adalah sentuhan fisik, kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas, pelayanan, dan menerima hadiah atau memberi hadiah. Ini 5. 5-5-nya kita suka. Karena 5-5-nya ada di otak kita, tetapi sebagaimana baterai yang kita susun serinya itu ya, ada namanya baterai yang utama, baterai primer. Nah itu bisa di-charge setiap hari. Oke, ini dari Mbak Yaya
Yaya Hamartia. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Kalau bahasa kasihnya sentuhan fisik, ciri jelasnya gimana? Ciri jelasnya adalah sejak kecil pun dia yang duluan untuk memeluk orang tuanya. Ya. Jadi kalau ada anak yang setiap hari duluan meluk ibunya, duluan memeluk ayahnya, atau kalau ada tamu keluarga dari manapun dia yang langsung memeluk atau salaman atau paling nggak nyolek-nyolek gitu ya, colek-colek gitu. Nah, itu ciri khas anak yang baterai primernya adalah bahasa kasih. Artinya, kalau dia sudah colek-colek kita dan meluk kita, kita juga balas memeluk. Ya, mereka akan sedih kalau pada saat dia memeluk kita tepis tangannya itu. Apa sih? Ya, itu sudah sedih banget. Sedih banget. Ya, dan dia butuh setiap hari dipeluk minimal sekali sehari gitu ya. Ya, apakah dia juga senang sebetulnya kalau diberikan layanan? Suka, tapi bukan yang setiap hari. Yang setiap hari justru pelukan. Anak yang baterai kasihnya adalah sentuhan fisik itu paling sedih kalau punten ya, mungkin suatu ketika ibunya capek banget dan tiba-tiba marah, dia dicubit atau dipukul pantatnya, itu paling nggak suka dia paling sedih kalau anak yang baterai primernya sentuhan fisik, kemudian kita ya melukainya dengan pukulan, cubitan atau tepisan ya, atau pantatnya kita pukul sambil kita marahin, itu sedih banget. Mungkin anak lain tidak suka dicubit ya, tapi yang baterai primernya sentuhan fisik itu bila dia dicubit itu lukanya lebih dalam dan lebih apa ya, lebih sedih lah ya. Nah, itu yang sentuhan fisik ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi. Ini siapa? Mbak Dia ya. Ibu, kalau anak laki-laki sudah remaja agak enggan disentuh, gimana tipsnya biar mau ya, biar mau ya? Nah, tergantung. Kalau anak lakinya baterai primernya sentuhan fisik, dia masih tetap suka dipeluk kok. Bahkan dia meluk kita. Lagi jalan dia meluk kita. Ya. Nah, biasanya anak laki-laki yang baterai primernya bukan sentuhan fisik, mungkin layanan, ya pelayanan, itu yang nggak mau dipeluk gitu. Ya, nggak mau diusap-usap, nggak mau diuyel-uyel gitu ya. Jadi tergantung baterai primernya. Ya, anak saya yang baterai kasihnya sentuhan fisik itu anak ketiga dan keempat ya. Kalau anak ketiga Mas Kakung, baterai keduanya yang sentuhan fisik. Kalau Mas Jaler, baterai pertamanya. Dia yang meluk saya. Dia yang meluk. Dan kalau pas jalan di, misalnya jalan-jalan ke mana gitu ya, atau ke mall, saya usap-usap punggungnya gitu, dia mau. Dia nggak menepis saya, bahkan dia membalas memeluk, karena baterai primer dia adalah physical touch, sentuhan fisik. Ya, oke, kita baca lagi. Oh, Mas Rama ya, Mas Rama Ditya, wis. Untuk tunanetra pasti besar sekali bahasa kasih dalam bentuk sentuhan fisik. Tergantung Mas. Ya, Mas Rama adalah sahabat saya, Mas Rama Ditya ini, beliau seorang tunanetra atau tidak berpenglihatan, dan beliau juga senang mengikuti kegiatan-kegiatan kami di Sahabat Rekan Sebaya ya. Mas Rama, nah ini ada Mas Rama mungkin dengar ya. Ya, tidak semua punten teman-teman yang tidak berpenglihatan mau dipeluk, tidak semua. Kalau baterainya yang baterai pertamanya atau baterai primernya sentuhan fisik, dia senang. Atau baterai keduanya, ya baterai keduanya. Rata-rata ya kayak Mas Rama ini ada baterainya sentuhan fisik sama kata-kata pendukung baterai keduanya, atau kebalikannya, ya. Nah itu pasti senang memeluk, senang dipeluk, ya. Oke, ini Mbak Umur Rafi. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui bahasa kasih untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus? Nah, itu juga jadi ini yang luar biasanya ya. Anak-anak yang normatif kah, anak-anak yang berkebutuhan khusus kah, dia tetap baterai kasihnya tetap bisa kelihatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat Ananda misalnya berkebutuhan khususnya yang mana gitu ya. Lihat kebiasaannya. Anak-anak berkebutuhan khusus pun kalau dia baterai primernya sentuhan fisik, dia yang lebih senang memeluk duluan, Bunda gitu ya. Atau pagi-pagi duluan apa sih masanya, nguyul-nguyul apa ngusel-ngusel gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu baterai kasihnya baterai primernya itu adalah sentuhan fisik itu. Ya. Jadi ini luar biasa. Allah mendesain di dalam otak manusia, mau normatif kah atau berkebutuhan khusus kah, dia ada baterai kasihnya. Tinggal lihat ya yang mana yang primernya ya. Ciri-cirinya itu tadi. Senang meluk ya. Oke. Dari siapa nih? P besar. Wah, bisa kalau kekurangan baterai kasih, dampaknya apa? Dampaknya dia merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal bersama orang tuanya. Ya, kalau baterainya itu sering lobet. Nah,
baterai kasih yang baterai primernya sentuhan fisik, kalau kita jarang charge dia berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, apa yang terjadi? Anak itu menunjukkan bahasa kasih atau baterai kasihnya kebalikan. Apa yang dia lakukan? Dia suka cubit adiknya kan, cubit yang dengan bukan cubit bercanda ya, cubit emang kesel ya, memukul ya, pokoknya dia mentouching juga fisik orang, tapi penuh kemarahan, penuh kekesalan karena baterainya lowbat ya. Jadi kalau ada anak yang suka cubit adiknya karena kesel ya, gitu ya, biasanya kadang-kadang orang tua malah marahin kan, kamu nih kok nyubit adik, jangan dicubit dong kan gitu ya. Nah itu tambah baterainya tambah kosong itu. Jadi gimana bisa kalau misalnya kita ada anak suka cubit adiknya, pukul, kemungkinan besar dia baterainya adalah physical touch. Maka ya, untuk menasehatinya adalah kita charge dulu baterai dia dengan apa? Dengan memeluknya, panggil dia, sini ya. Pas udah sini peluk, usap-usap dulu, baru kita bilang, mukul itu nggak enak, orang yang dipukul itu sakit nak, orang yang dicubit itu sakit ya. Jadi besok-besok adiknya disayang ya nak ya, dibelai ya gitu. Jadi kita charge dulu dia. Inilah keliruan kita selama ini. Pas lihat ada anak kita, kakak mencubit adiknya, malah kita tambah marahin ya, malah tambah kita cubit juga dia ya, kita balas cubit. Udah itu baterai sudah lowbat mungkin ya, sampai pokoknya rasa dia tidak aman dan tidak nyaman bersama orang tuanya, rugi ya. Aduh ya. Oke. Siapa nih? Mbak Hardian Irma nih tadi dari Arab Saudi kan? Ya, anak saya laki-laki usia 9 tahun selalu minta dipeluk ketika mau tidur. Sampai batas mana yang wajar bahasa fisik terutama bagi anak laki-laki, syukron ya. Kalau dia belum akil balik ya tentu kalau kita mau peluk, cium pipinya ya, cium keningnya, usap-usap kepalanya atau usap-usap punggungnya itu masih bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah mulai akil balik, kita biasanya dia akan kalau mau tidur pun kan ya kita masih bisa kan peluk dari punggungnya, usap-usap atau kita begini gitu ya, kita merangkul istilahnya, usap-usap kepalanya, atau kalau misalnya dia mau salaman ya sudah salaman gitu, atau kita cium pipinya kanan kiri, itu masih bisa kayak gitu. Dan anak-anak yang baterai primernya adalah sentuhan fisik, itu dia dengan senang hati, dia nggak bakal melengos. Tapi kalau ada anak yang kita mau peluk, dia hentakan atau dia tepis tangan kita atau melengos, dia nggak mau, itu bisa jadi baterai pertamanya bukan sentuhan fisik ya. Jadi sekali lagi kita bisa lihat dari kebiasaan mereka. Oke?